serta jalannya dan juga para
berada di Pulau Jawa maupun di luar Pulau Jawa. Wabil khusus Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Al-Baghdadi, Syekh Junaid Al-Baghdadi, Syekh Samad, dan para ulama-ulama salafus saleh, para ulama-ulama pengarang kitab dari berbagai fanil ilmu, baik mulai dari zaman ulama-ulama mutaqaddimin sampai kepada zaman ulama mutaakhirin. Mereka itu para ulama-ulama ahli Quran, ahli qiraat, ahli tafsir, ahli hadis, ahli fiqh, ahli tasawuf, ahli tauhid. Bil khusus pada para imam-imam mujtahid yang selalu senantiasa semoga Allah sucikan roh mereka dan senantiasa pula mereka mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kita niatkan melalui barakah dan karamnya suratul Fatihah buat kita yang hadir, mudah-mudahan senantiasa Allah panjangkan umur kita dalam doa, diberikan kesehatan walafiat dan diberikan keberkahan dalam kehidupan, diberikan kenikmatan dalam segala urusan-urusan kita baik dunia maupun akhirat, dan juga senantiasa Allah tambahkan keistiqomahan kita dan kesabaran kita di dalam menjalankan berbagai ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita nanti dengan membawa iman Islam serta husnul khatimah. Tak lupa kita doakan saudara kita sebagai mutakhir Kecamatan Cipayung, yaitu guru kita Kiai Masrur Ainun Najib dengan jajarannya yang sekarang sedang membangun gedung PBNU di Kecamatan Cipayung. Semoga Allah berikan mereka kemudahan, kelancaran, keringanan untuk segera terwujud apa yang kita cita-citakan oleh mereka. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu alaihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asyrafal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Wa sharral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Wa bisanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa ala man nafa'a bihi wa bi barakati umurihi fid dharain amin. Qala radhiyallahu anhu. Para jamaah Masjid Jami Muhammad Nanti Khalid rahimahullah rahmatal abrar, pada bulan yang lalu kita membahas pengantar dari pengarang kitab Syekh Nawawi Al-Bantani. Beliau saking tawadhunya mengaku hamba yang dhaif, yang dimana mereka teman-temannya meminta beliau untuk mengarang satu kitab dalam ilmu Quran, yaitu tafsir, yang sebelumnya dia tidak memenuhi permintaan karena ada dua hal. Yang pertama, di dalam kata pengantar itu dia cantumkan hadis man qala fil Qur'ani bi ra'yihi fa asaba faqad akhta. Barang siapa yang membicarakan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, dengan akalnya sendiri, sekalipun ia itu benar, namun sesungguhnya dia keliru. Di hadis lain, man qala fil Qur'ani bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa
yang berbicara dalam Al-Quran, bicara tentang Al-Quran dengan akalnya sendiri. Falyatabawwa, ini kalau ilmu mulai masuk kepada Allah, ya itu berarti hendaklah dia itu menduduki tempat duduknya di akhirat. Dari dua hadis inilah Syekh Nawawi ini hati-hati di dalam menafsirkan Al-Quran. Sekarang mudah banyak, ya. Apalagi saya pernah dengar salah seorang sahabat pakai sepeda, fitnah itu lebih besar daripada manusia. Ya, kadang-kadang kalimatnya bisa dijadikan dan bisa dijadikan candaan pada kita. Padahal dalam paham di situ ada istilah buat perbandingan dari sekian banyak dosa-dosa yang paling besar. Ini gara-gara menerjemahkan yang baca dalam kitab tafsir. Ini Syekh Nawawi luar biasa di dalam menafsirkan, nanti dia mengambil beberapa kitab-kitab tafsir sebagai rujukan. Artinya apa? Artinya Syekh Nawawi ini tidak mau menafsirkan dengan amalnya sendiri. Makanya dengan ada dua hadis inilah ulama memberikan persyaratan. La yajuzu an yufassira al-Quran. Tidak boleh kita menafsirkan Al-Quran. Illa kalau ada istisna berarti menunjukkan boleh enggak? Boleh. Kalau apa? Ya illa liman kana mafhumu mafhuman bihi. Boleh kita menafsirkan Al-Quran kalau memang perutnya itu penuh dengan ilmu-ilmu agama. Ya. Ini paling tidak walaupun begitu peganglah kita tafsir. Supaya apa? Supaya pola pikir kita itu diarahkan oleh ulama-ulama tafsir, tidak tergelincir di dalam memahami ayat-ayat atau hadis-hadis nanti. Itu salah satu dari al-fitnah itu asyadu minal. Kalau begitu nanti dipahami atau begitu baik fitnah. Al-fitnah itu asyadu minal. Fitnah di situ diterjemahkan ditafsirkan itu ngomongin orang. Padahal tidak. Dan di kitab-kitab tafsir, ya, tafsir yang pertama itu tafsir jadi di situ tafsirkan al-fitnatu ay asyirku billah asyaddu minal. Jadi syirik itu lebih besar daripada karena kalau syirik itu kalau dia enggak bertaubat ke akhir. Makanya dari sekian banyak dosa-dosa yang paling tinggi apa? Syirik. Makanya di situ ada istinaf tafsir sebagai perbandingan mana asyaddu. Itu namanya istinaf tafsir perbandingan dari sekian banyak mana dosa-dosa besar. Maka di situ minta poin al-fitnah itu apa ditakwil. Al-fitnatu ay asyirku billah asyaddu minal itu. Nah, dari dua hadis inilah baru beliau katakan fa'ajabtuhum ila dhalika lil-iqtida' as-salafi fi tadwin al-ilmi ibqa'u 'ala al-khalqi wa laysa 'ala fi'li mazid. Walakinna likulli zamanin tajdid wa liyakuna dhalika 'awnan
Jadi setelah Syekh Nawawi renungkan ini dua hadis, beliau memenuhi permintaan. Ya, permintaannya untuk beliau harap ayat itu menjawab permintaan mereka. Ila dalika, kepada yang demikian itu, lil iktida bis salaf, karena untuk mengikuti daripada ulama-ulama salaf. Intaqwi al-ilmi adal khalqi, dan dia menambahkan daripada perbuatannya itu, artinya memperbaharui nanti tafsir ini sesuai dengan zamannya beliau. Makanya kalau Al-Habib Utsman bin Yahya sezaman dengan Syekh Nawawi Al-Albani. Syekh Nawawi Al-Albani kalau mengarang kitab tidak ada perbedaan ini, karena sesuai dengan zamannya, sesuai dengan masyarakatnya. Beda dengan Habib Utsman bin Yahya, dia juga seorang produktif dalam mengarang kitab banyak, tapi pakai arah Melayu. Bukan berarti Al-Habib Utsman bin Yahya juga bisa karena kita pakai bahasa Arab, tapi disesuaikan keadaan masyarakat pada saat itu. Ya. Nah, Syekh Nawawi Al-Bantani ini di dalam mengarang kitab wa afastuhu, diambil rujukannya supaya bisa nanti karya beliau itu dijadikan rujukan, diterima, diakui sama orang-orang rujukannya. Kalau tak buat rujukannya diterima, hasil karya kita. Di antaranya apa? Minal futuhatil ilahiyah, yaitu tafsir kitab Al-Futuhatil Ilahiyah, syarah daripada kitab tafsir Jalalain. Sekarang sudah banyak syarah tafsir Jalalain. Di samping tafsir Sawi, di antara tafsir Al-Futuhatil Ilahiyah yang saya punya itu 9 jilid. Ya, 9 jilid. Kalau ada nama-nama itu, ya. Kemudian Mafatihul Ghaib, atau yang disebut dengan tafsir Ar-Rasyid dalam bidang tafsir filsafat. Ini saya bikin kita buat membaca dari di luar ya, apalagi dalam hal satu kelompok di mana jadi kita wa minas siratul munir, kitab siratul munir, wa min tanwiril mikbas, kitab tanwiril mikbas, wa min tafsiri Abi Somad, dan kitab tafsir Abi Somad. Jadi kalau kita mempelajari tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani, secara tidak langsung kita sudah belajar tafsir Al-Futuhatul Ilahiyah, tafsir Mafatihul Ghaib. Yang saya miliki itu tafsir apa namanya, Ar-Razi, itu 17 jilid. Ya, itu. Dulu masih tak banyak tafsir, cuma baru 30 tafsir. Ya, buat sebagai bahan perbandingan gitu. Ya. Dan juga secara tidak langsung kita belajar kitab tafsir Sirajul Munir, Tanwirul Mikbas, tafsir Abi Somad. Itu kalau kita mempelajari tafsir Syekh Nawawi Al-Bantani. Wasammaituhu, dan aku beri ini nama kitabnya ma'al muwafiqati li tarikhihi, serta sesuai dengan kronologi sejarah, ya. Namanya Marah Labib Dikasmi Makna Qur'anil Majid. Ini kalau
di kalangan talabul ilmi nama ini populer, tapi paling masyhur biasanya di kalangan pesantren itu tafsir Munir Syekh Nawawi Al-Albani. Tapi tafsir ini ada dua, ya, ada tafsirul Munir, ada tafsirul Munir, idhofah, mudhaf dan mudhaf ilaih. Tapi kalau tafsirul Munir itu kitab tafsir kontemporer yang dikarang oleh Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Ya, itu biar tahu. Itu. Kalau Profesor Dr. Wahbah Zuhaili itu dalam pengkajiannya sama dengan tafsir Syekh Ali As-Sabuni, namanya Sofwatul Tafasir. Ya, gak jauh beda caranya, cara penafsirannya. Nah, kalau ini namanya tafsirul Munir, harus beda, ya. Penulisannya pun juga beda. Wa 'alal karim fatta i'timadi wa ilaihi tafwidi. Dan hanya kepada Allah lah yang maha mulia, yang maha memutuskan, yang maha pembuka. Aku bersender wa ilaihi, dan kepadanya lah tafwidi, aku berserah diri. Ini jarang orang amalin kata tafwid ini ada dalam Al-Quran. Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun. Bahkan di kalangan para ulama-ulama NU ini mensunnahkan kita baca kalimat itu kalau kita sudah selesai aktivitas kita, dari bangun tidur mau tidur, dari bangun tidur mau tidur itu banyak nggak yang kita kerjain? Mudah-mudahan itu semuanya lebih banyak mengandung nilai ibadah. Tapi kan kita nggak tahu ibadah kita diterima apa enggak, kan begitu. Ya, maka dianjurkan kita wa ufawwidu amri ilallah. Ya Allah, aku serahkan ini sepenuhnya urusanku yang pernah aku kerjakan sampai saya mau tidur. Itu kalau dicontoh pakai itu kalau habis sholat witir tarawih, setelah sholat doa itu jamaah dianjurkan ucapin wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Gitu. Ya. Nah, kita boleh ngamalin tuh Bapak Ibu. Ya, dari kita bangun tidur nanti Bapak Ibu mau tidur lagi. Kadang-kadang setelah kita selesai sholat isya mau jam 9 kan, kita mau tidur, terus setelah kita baca doa yang wajib dari nanti kita tambahin itu wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun. Kita serahkan sepenuhnya. Semoga semua aktivitas kita yang kita lakukan, ya Allah terima dan mendapatkan keridhaan dari Allah. Gitu. Nah, setelah dia apa namanya? Setelah dia berserah diri, wastinadi, dan dia bersandar, ya, bersandar diri dia kepada Allah. Wal'an asyra'u bi husni taufiqihi wa huwal mu'inu li kulli min al-rajaihi. Dan berikutnya dimulai pembahasan tafsir ini terkait tentang apa? Sesuai dengan taufiknya. Taufik ini artinya pertolongan yang datang dari Allah untuk melakukan al-kebaikan. Wa huwa al-mu'inu li kulli minal lajabihi, ya. Dan dialah yang membantu, yang menolong bagi setiap orang yang berlindung kepadanya. Inilah pengantar daripada Syekh Nawawi di dalam mengarang kitab Tafsir Marah Labib dengan makna Qur'anil Majid. Sekarang masuk suratul Fatihah.
Makiyatun atau madaniyatun, sab'u ayat. Ini surat Fatihah dibangsakan Makkiyah atau dibangsakan Madaniyah. Artinya Al-Quran ini turun 2 periode, periode Mekah dan periode Madinah. Ayat-ayat yang turun di Mekah disebut Makkiyah. Artinya turun ayat ini sebelum hijrahnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu ciri-cirinya. Yang kedua, ayat ini turun di Madinah, tapi karena berhubung Nabi belum hijrah, maka tetap dinamakan Makkiyah. Madaniyah itu ayat-ayat yang turun sesudah hijrahnya di Madinah. Kalau untuk ayat turun di kota Mekah, tetapi karena berhubung Nabi apa? Sudah hijrah, maka disebut Madaniyah. Nah, di suratul Fatihah ikhtilaf. Ya. Suratul Fatihah ini Madaniyah itu menurut Imam Mujahid. Imam Mujahid adalah ulama tabi'in yang beliau berjumpa kepada ulama di kalangan sahabat namanya Ibnu Abbas. Gurunya Mujahid siapa? Imam Ibnu Abbas. Imam Ibnu Abbas itu siapa? Sahabat Nabi, dekat ya, dekat banget. Ya. Wasabi'atu siratal ladina ila akhiriha. Artinya siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wasabi'atu, dan suratul Fatihah di ayat yang ke-7 itu siratal ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. In kanatil basmalatu minha, jika dia ada basmalah itu termasuk daripada suratul Fatihah. Ini perlu digarisbawahi ya. Nanti kan Al-Quran itu nanti ada bacaan Imam Asim, riwayat Imam Hafaz. Jadi nanti semua ulama-ulama ahli qiraat, ya, ada tarekat Syatibiyah, ada tarekat Ibnu Jazriyah. Itu kalau tarekat Syatibiyah, 7 imam ahli qiraat mempunyai masing-masing 2 murid, ya, yang mempopulerkan bacaan gurunya, termasuk Imam Asim riwayat Imam Hafaz, Imam Asim riwayat Imam Syu'bah. Ya, ini biar tahu, nggak hanya fikih aja yang bermanhaj, Al-Quran juga Pak. Ya. Ini jangan sampai jamaah haji, jamaah orang nggak paham. Dia beli Al-Quran, ditanya sama yang punya tokoh Quran apa? Ya Quran bacaan Nabi, dan bacaan Nabi banyak, yang mana? Dia bingung. Udah terserah kan yang mana aja deh. Oh udah, dikasihlah tuh Al-Quran. Sampai di rumah dia buka, apa yang terjadi? Ulama lah disalahin. Ini banyak yang salah nih tulisannya nih. Padahal bukan banyak yang salah. Karena nggak ngerti ilmu qiraat. Ya. Termasuk surah At-Taubah. Ini ulama lupa nyantumin surah apa? Surah At-Taubah Bismillah tuh. Ya. Karena apa? Karena awalnya Imam Nafi riwayat Imam Wahab itu nggak termasuk, ya. Gitu. Nah, ini yang kita pelajari Qurannya nanti apa? Imam Asim riwayat Imam Hafaz. Nah, maka
Kalau siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, berarti itu basmalah termasuk daripada suratul Fatihah. Jadi di ayat ke-7 ini siratal ladzina sampai waladdallin. Ya. Wa illam takun minha, maka jikalau basmalah itu tidak termasuk daripada suratul Fatihah, fasabi'atu ghairil maghdubi 'alaihim ila akhirih. Maka ayat yang ke-7 itu ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini biar paham nih imam-imam rawatib. Ya, imam-imam rawatib ya, biar paham. Kadang-kadang begini. Kalau jadi Siratal ladzina an'amta 'alaihim, dia wakaf di situ. Ya. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini kata Profesor Dr. Said Akil Munawar. Ya. Enggak pakai tuduh alif ya. Itu kalau yang baca itu berarti Wahabi kedua. Ya, Wahabi kedua. Ini bukan kata yang saya dengar langsung. Ya, dia paham. Makanya kenapa sebagian imam baca Alhamdulillahirabbil alamin, enggak pakai bismillah. Padahal Al-Quran yang sekarang ini baik di Indonesia maupun di luar Indonesia, lihat ada nggak basmalahnya? Ini biar tahqiq sama fikih nih, ya, biar paham ya. Ada nggak? Karena kita tanya, karena orang begitu suka ikut-ikutan. Kamu tadi nggak pakai bismillah, ya, pakai Quran yang mana? Pakai Quran ini, Qurannya ada bismillahnya nggak? Kenapa yang kita pakai? Makanya basmalah itu dalam 30 juz itu ada berapa? Basmalah dalam 30 juz Al-Quran ada berapa? Yang namanya ulumul Quran. Ada 114 bismillah. Ya, ada 114 bismillah. Yang satu sepakat ijma, tidak ada satupun ulama ahli qiraat pun yang berpendapat bahwa itu bukan bagian daripada ayat. Semuanya basmalah itu yang satu termasuk ayat. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Ada? Ada. Nanti buka surah An-Naml ayat 30. Terus bahwa ayat itu apa? Termasuk surah dan termasuk ayat. Yang satu lagi bismillah di surah Al-Fatihah ikhtilaf. Nah, walaupun ikhtilaf dianjurkan baca, cuma yang jadi masalah bacanya sin apa jahar. Yang jadi masalah apa? Sin atau jahar. Jangan langsung Allahu Akbar, Alhamdulillahirabbil alamin. Ini berarti kurang tahqiq. Harus apa namanya? Baca. Kita baca surat Al-Fatihah itu merupakan suatu pekerjaan yang baik kan? Pekerjaan yang baik. Bagaimana supaya kita menambah keberkahan? Bismillahnya jangan ditinggal, walaupun dibaca surat. Tetapi mazhab Syafi'i wajib sesuai dengan tempat yang kalau dibaca jahar ya jahar, kalau di tempat sir ya baca sir. Karena kalau mazhab Syafi'i dia baca surat Al-Fatihah nggak baca Bismillah nggak sah sholatnya. Makanya Mbah Arwani Kudus
selama beliau belum lanjut usia, ya, artinya masih waktu, tidak pernah dia wakaf di siratal ladzina an'amta 'alaihim. Selalu dia wasal siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, jelas itu. Jadi jangan wakaf di situ. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Timbul pertanyaan, Pak Ustaz, kalau nafasnya pendek gimana? Kan begitu, ya. Boleh darurat. Kalau nafasnya pendek, asal jangan punya keyakinan bahwa basmalah, bahwa siratal ladzina an'amta 'alaihim itu satu ayat sempurna. Kenapa? Karena kalau dia yakini satu ayat sempurna, bukan sampai waladdallin, berarti nanti timbul 8 ayat termasuk Bismillah. Bisa dipahami jamaah? Yang atas ibu-ibu bisa paham bu? Sedikit. Ya, gitu. Ya. Jadi nanti kalau baca suratul Fatihah jangan wakaf di mana? Alaihim. Ya. Ini kadang-kadang suka ngikutin di YouTube sih, suka diikutin di apa, di kaset-kaset sih, di imam-imam itu, ya, gurunya Bayu, harus apa namanya, talaki. Makanya saya talaki itu kepada ulama-ulama ahli Quran, di antaranya Profesor Dr. Hasan Safo Cirebon. Beliau sebagai rektor IIKI pada saat itu, ya. Kemudian kepada Dr. Mohsin Salim, guru besar ilmu qiraat. Beliau dulu mengajar kitabnya Isyadatul Jariyah fi Qiraati Sab'ah bin Tariq Syatibiyah, ya. Terus sama Dr. Fatami dalam ilmu qiraat. Alhamdulillah beliau praktekkan dalam baca Imam Asyik, nggak ada wakaf siratal ladzina an'amta 'alaihim, ya, gitu. Nah, ini kita biasakan tuh. Kalau kita nafas pendek nggak apa-apa, asal jangan kita meyakini di siratal ladzina an'amta 'alaihim itu satu ayat penuh. Tetapi kalau nafas panjang lebih afdal diteruskan. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Karena waktu di situ tuh. Ya. Kenapa saya berani gitu? Karena apa? Udah banyak saya dengerin apa namanya, imam-imam ratib itu begitu tuh wakafnya. Di wakaf di situ lebih parah lagi. Makanya lebih bagus yang alaihim aja udah, karena darurat. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya, nanti kita apa namanya? Kita kaitkan sunnah nanti. Kita sebelum amin ucapkan apa? Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Nanti saya ambil penjelasan itu dari tafsir Ad-Durrul Mansur fi Tafsiril Mansur oleh Imam Jalil As-Suyuti. Sampai di sini dulu pembahasan kita, karena sudah masuk apa namanya waktu isya. Insya Allah kita akan bahas kandungan yang ada di dalam suratul Fatihah, insyaallah. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji'ul ma'ab. Bapak itu belum sampai pada pembahasan tafsir suratul Fatihah. Belum. Ini baru mencoba menghitung ayat.
Menghitung ayat Pak. Ya, itu belum. Mudah-mudahan belum masih panjang. Bapak Ibu yang kami hormati, yang ingin saya ingatkan terutama kepada pribadi saya bahwa niat kita mengaji ke masjid ini, faham syukur alhamdulillah. Tidak faham alhamdulillah juga, kita tetap sudah dapat pahala. Yang paling hebat faham. Nah, setelah faham mengamalkan. Nah, itu lebih lagi ya. Jadi izin saya pribadi kalau mengikuti keterangan guru kita itu benar. Ini benar. Tapi tidak apa-apa, saya ingin mengajak kepada para jamaah sekalian agar tetap memasang niat ngaji. Kami memang ngaji itu wajib. Faham, alhamdulillah. Tidak faham, alhamdulillah juga kan. Tetapi agar juga apa-apa yang kita ikuti ini ibaratnya adalah hasilnya ada peningkatan. Saya ingin izin pada guru wirid atau doa yang tadi yang dari Rasulullah SAW mohon dipraktekkan bagi yang belum. Apa itu ya tadi? Wa ufawwidu amri ilallah innallaha basirun bil ibad. Izin agar di dalam doa-doa yang Bapak Ibu lakukan tambahin. Nah, kira-kira gitu. Wa ufawwidu, aku serahkan diriku. Ya, wa ufawwidu, aku serahkan diriku ya, amri urusanku ilallah kepada Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala basirun bil ibad, tahu apa yang terhadap hamba-hamba. Pokoknya kita pasrahkan aja urusannya. Pokoknya urusan apa nih? Urusan ini mau ini angkat ya. Mau lagi. Itu serahkan aja kan gitu. Dari semua. Jadi Bapak Ibu sekalian sekali lagi ayo ya biar dapatkan ini. Yang bagi yang sudah tentu bersyukur alhamdulillah, bagi yang belum boleh nih mulai biar ada hasilnya kita ngaji. Coba Bismillahirrahmanirrahim. Wa ufawwidu amri ilallah. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Wa ufawwidu amri ilallah. Innallaha basirun bil ibad. Sekali lagi bagi yang sudah menyelipkan doa ini diucap doa Bapak Ibu alhamdulillah. Bagi yang belum mohon ngaji kita berbuah. Saya kira demikian. Nanti kalau lupa tanya sama Ustaz Noval ya. Ustaz Noval itu doa yang kemarin Pak Guru, kalau saya lupa boleh tanya. Saya kira begitu. Baik, saya kira demikian catatan saya. Sekali lagi terima kasih Guru, Bapak Ibu sekalian. Al-istiqomatu khairun min alfil karamah. Ya, betul. Istiqomah itu lebih dahsyat, lebih hebat, lebih istimewa daripada 1000 keramat. Maksud saya ingin ajak Bapak Ibu saya istiqomah. Setiap malam Senin minggu kedua kita ngaji tafsir. Minggu ketiga nih? Minggu ketiga. Jadi setiap malam Senin minggu ketiga kita ngaji tafsir. Setiap malam Senin minggu kedua kita ngaji hadis. Kira-kira gitu. Saya sedang ini kiai, bapak-bapak yang kami hormati, tafsir sudah, hadis sudah. Yang mau saya coba cari ini Pak Benny, gurunya sekaligus waktunya ini kan nyocok-nyocokin waktu yang susah. Jadi insya Allah nanti kita akan kaji juga soal katakanlah syariah, soal fikihnya. Nah, fikihnya jadi tafsirnya, hadisnya, fikih atau syariahnya, termasuk nanti yang terakhir saya mau ngajak teman-teman juga untuk juga belajar tentang tasawufnya, akhlaknya. Mudah-mudahan dengan apa yang sudah kita laksanakan, sebelum kita rencanakan, kita insya Allah dalam menjalankan agama ini, mengamalkan ibadah ini, semuanya berdasarkan ilmu pengetahuan.
Saya kira demikian Bapak Ibu yang kami hormati. Mari kita akhiri majlis ini dengan bersama-sama membaca doa kafatul majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma muwaffiq amin karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu